Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini dari berita tentang ucapan Nadiem soal Tuhan melindungi saat resmi jadi tahanan. Cerita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor, seperti kisah atau berita aslinya yang ada di sekitar kita. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Jakarta, Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemdikbudristek. Ia mengaku tak melakukan apapun terkait kasus korupsi tersebut. Jumat 5 September 2025, Nadiem ditahan pada Kamis 4 September setelah diperiksa Kejagung. Terlihat tangan Nadiem diborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna pink. Nadiem ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Nadiem merupakan tersangka kelima yang ditetapkan dalam perkara ini. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem mengaku tidak melakukan apapun pada kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ia pun berharap Tuhan akan melindunginya. Saya tidak melakukan apapun. Tuhan akan melindungi saya, kebenaran akan keluar. Allah akan mengetahui kebenaran. Ujar Nadiem sambil berteriak. Nadiem mengaku hidupnya menjunjung integritas dan kejujuran. Nadiem berharap dapat perlindungan menghadapi proses hukum. Bagi saya seumur hidup saya, integritas nomor 1, kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya insya Allah, tuturnya. Nadiem Makarim ditetapkan tersangka dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Rapat senyap Kemdikbud dengan Google. Kejagung mengatakan Nadiem menggelar rapat senyap dengan pihak Google Indonesia terkait pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menggunakan Chromebook. Dalam rapat tertutup secara daring melalui Zoom Meeting itu, Nadiem mewajibkan peserta memakai headset. Zoom Meeting dan meminta peserta memakai headset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM, kata Nur Cahyo. Rapat yang digelar 6 Mei 2020 itu diikuti Dirjen PAUD Dikdasmen berinisial H, Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek berinisial T, serta JT dan FA selaku stafsus Nadiem. Rapat itu digelar padahal pengadaan Chromebook belum dimulai. Untuk meloloskan itu, sekitar awal 2020, Nadiem menjawab surat Google untuk pengadaan Chromebook ini. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook produk Google di Kemendikbud, sekitar awal 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi pengadaan alat TIK di Kemendikbud, katanya. Nur Cahyo menyebutkan, tawaran Google sebelumnya ditolak era Mendikbud Muhadjir Effendi karena uji coba gagal tahun 2019 dan tak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam. Atas perintah NAM, pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat Juknis Juklab yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS, ujar Nur Cahyo. Pada Februari 2021, Nadiem menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021, yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS.
Akibat perbuatannya itu, Nadiem melanggar Perpres 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun 2021, Perpres nomor 16 tahun 2018, sebagaimana telah diubah Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dan Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang petunjuk perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. 5 tersangka. Sebagai informasi, sebelumnya Nadiem telah 2 kali diperiksa dalam kasus tersebut. Nadiem diperiksa pertama kalinya pada Senin 23 Juni lalu, yang berlangsung sekitar 12 jam. Kemudian, Nadiem kembali diperiksa pada Selasa 15 Juli selama sekitar 9 jam. Kemudian pada Kamis 4 September merupakan pemeriksaan ketiga Nadiem. Nadiem juga sudah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025. Total ada 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019-2022. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara 1.098 juta. Kelima orang tersangka, yakni 1. Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih, SW. 2. Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah, MUL. 3. Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan, Era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Juristan, JT. 4. Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arif, IBEM. 5. Mendikbudristek 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, NAM. Pernyataan Nadiem yang menyebut Tuhan akan melindungiku, serta integritas dan kejujuran adalah prioritas, bukan sekadar ungkapan kepercayaan pribadi, tetapi juga tampak sebagai strategi penguatan citra di mata publik. Dengan menyematkan nilai-nilai religius dan moral, Nadiem berusaha membentuk narasi bahwa dirinya berdiri di jalan yang benar dan siap mempertahankan nama baik, dengan harapan audiens, khususnya publik religius, tetap berada di pihaknya. Hal ini diperkuat oleh konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim mayoritas, di mana narasi spiritual seringkali efektif mempengaruhi persepsi publik. Dalam aspek hukum, penanganan kasus ini masih panjang. Nadiem disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UBU 31999 tentang pemberantasan korupsi, sebagaimana telah diubah dan dijerat juga Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba menjadi pijakan awal penyidikan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan bukti elektronik, dokumen, saksi ahli, dan potensi peran pihak lain di dalam jaringan pengadaan. Kasus ini menandai momen langka. Seorang mantan menteri era Jokowi, sekaligus tokoh teknologi terkemuka, menghadapi proses hukum serius di tingkat kejaksaan. Kuasa hukum dan jalur hukum akan menentukan apakah pernyataan Nadiem yang menegaskan integritas, kejujuran, dan perlindungan Tuhan akan bersinar sebagai simbol ketegasan atau justru kontradiksi di akhir proses. Kasus ini memperlihatkan ironi besar. Seorang menteri yang semula dipuji karena membawa gagasan segar untuk pendidikan Indonesia, justru terjerat masalah hukum yang bisa mengancam keberlanjutan gagasannya sendiri. Dari sisi pendidikan, kebijakan-kebijakan besar bisa kehilangan legitimasi, bahkan jika secara teknis tetap berjalan. Dari sisi hukum, proses panjang akan membuat publik lupa pada visi besarnya, dan lebih mengingatnya sebagai simbol pejabat yang jatuh karena kasus. Kini, publik mempertanyakan, apakah semua kebijakan itu akan terus berjalan konsisten atau justru terhenti karena sang arsitek utamanya menghadapi proses hukum? Pertama, kurikulum merdeka. Program ini baru saja memasuki tahap implementasi luas. Banyak sekolah masih dalam fase adaptasi. Jika sosok sentralnya terjerat masalah hukum, bisa muncul keraguan di kalangan pendidik. Mereka mungkin khawatir apakah pemerintah berikutnya akan melanjutkan, merevisi, atau bahkan menghentikannya. Kedua, kampus merdeka.
Dunia perguruan tinggi yang sedang berbenah melalui konsep magang industri, pertukaran mahasiswa, dan penelitian terapan kini menghadapi tanda tanya besar. Apakah program ini akan terus mendapat dukungan anggaran dan regulasi yang kuat, atau akan kehilangan legitimasi politik karena nama besar penggagasnya tercoreng? 3. Digitalisasi pendidikan. Salah satu visi besar Nadiem adalah membawa ekosistem pendidikan masuk ke era digital. Namun ketika ia resmi jadi tahanan, isu transparansi anggaran digitalisasi bisa ikut disorot. Masyarakat mungkin mempertanyakan, apakah ada penyalahgunaan dana di balik program ambisius tersebut? 4. Moralitas kebijakan. Yang lebih subtil, kasus ini bisa menimbulkan krisis kepercayaan di kalangan guru, siswa, dan orang tua. Jika pemimpin tertinggi pendidikan dianggap tidak bersih, bagaimana kebijakan yang ia keluarkan bisa dipercaya membawa generasi bangsa ke arah yang benar? Pertanyaan ini bisa melemahkan legitimasi moral kebijakan pendidikan itu sendiri. Ucapan religius Nadiem di awal penahanannya, Tuhan melindungi kita semua, akan terus menjadi bingkai yang mewarnai perjalanan hukum dan pendidikan ke depan. Kata-kata itu bisa dilihat sebagai doa tulus atau sekadar strategi komunikasi. Namun satu hal yang pasti, dunia pendidikan Indonesia kini berada di persimpangan. Menunggu apakah warisan kebijakan Nadiem akan terus dijaga, atau perlahan ditinggalkan seiring redupnya nama sang penggagas. Publik, media lokal dan internasional, hingga kalangan hukum, kini menanti dengan intens. Apakah kebenaran itu benar-benar akan keluar? Dan apakah kepercayaan Nadiem bahwa Tuhan akan melindunginya akan terwujud dalam bentuk bebas dari tuduhan atau malah berakhir sebaliknya?